Halo Sobat Brand, selamat datang di Brand ID TV bersama saya Michael TJ. Di channel ini kita akan banyak membahas tentang brand, marketing, dan communication. Jadi jangan lupa simak terus video-video kami yang lain dan main-main ke IG kami brand.id.tv untuk dapat update-update mengenai topik-topik seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, hari ini kali ini video pertama kami di tahun 2022, tips branding untuk 2022. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa di subscribe ya, dan diikuti dan disimak videonya. Nah, kita akan bahas tips branding di 2022 ini. Apa sih yang bisa membantu sebuah brand untuk brand ini bukan cuma produk jasa ya, tapi juga personality ya. Personality yang mau membangun personal branding. Jadi apa sih tips yang terbaik untuk di 2022 ini? Nah, sebenarnya dalam branding itu tidak ada yang namanya tren. Kalau ada yang bilang itu tren ya, monggo. Tapi kalau selama ini yang saya dan tim terapkan, itu kita tidak pernah mengenal tren, karena cocok tidaknya sebuah brand dengan strategi tertentu itu bukan karena tren. Tren itu, kalau tren itu akan tersapu oleh tren berikutnya dan hilang. Tapi membangun sebuah brand itu adalah long term investment yang harapannya akan memorable dan long lasting. Itu brand building yang sebenarnya. Jadi kalau kita mau memulai tahun baru ini untuk membangun sebuah brand, mungkin yang perlu dijadikan tips adalah step by step apa saja yang perlu diperhatikan dan apa saja yang kalau bisa dihindari. Yang pertama itu adalah know yourself, mengetahui kekuatan dan kekurangan kita, kelebihan kita secara pribadi, atau kalau ini dalam bentuk jasa atau produk ya, kelebihan dan kekurangan produk kita apa, jasa kita apa. Karena kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri, tidak akan ada orang yang bisa mengenal kita, atau tidak akan bisa memperkenalkan diri kita ke orang lain kalau kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri, kekuatan kita, kelebihan kita, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Kita tahu kekuatan kita, kelebihan kita, kita mengenal diri kita sendiri. Apa sih yang bisa kita tawarkan ke orang lain? Apa sih manfaatnya diri kita atau produk kita bagi orang lain? Itu dulu dasarnya, yang pertama. Jadi mumpung nih tahun baruan nih, jadi fresh start semuanya. Lalu yang kedua, setelah kita mengenal diri kita sendiri, kita juga harus tahu siapa pasar kita. Jadi siapa sih yang akan mengkonsumsi produk kita atau mengkonsumsi jasa kita, atau siapa yang akan menjadi audiensnya dari produk kita atau jasa kita atau diri kita.
Kalau kita berbicara ini sebagai personality ya, siapa konsumennya, siapa audiensnya, siapa yang akan menikmati produk kita. Karena kalau kita tidak mengenal mereka, ya jadinya kita berbicara satu arah ya. Sedangkan branding itu kan membangun sebuah relasi, kalau menurut kami ya, menurut saya, membangun sebuah relasi antara sebuah merek dengan pasarnya atau dengan merek lain. Jadi kalau kita tidak mengenal pasarnya, audiensnya, dari mana kita bisa tahu apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka? Dari mana kita bisa tahu mereka suka nggak sama kita gitu? Nah itu yang dasar. Jadi again, mumpung baru mulai nih awal tahun, nggak ada salahnya kalau kita lihat lagi, kita overview lagi apa yang sudah kita lakukan selama ini, atau ketika mau mulai baru sekalipun, kita mulai dengan dua ini dulu. Siapa kita, siapa yang pasarnya, siapa yang beli. Nah, judulnya seperti itu. Ini untuk yang kedua. Lalu untuk yang ketiga, apakah ada yang menawarkan layanan sejenis atau produk sejenis selain diri kita? Nah, mungkin kompetitor ya. Apakah ada kompetitor langsung terhadap apa yang kita tawarkan ini? Lalu kita juga mesti mempelajari kekuatan dan kelebihan, kekurangan mereka apa yang sudah mereka lakukan. Jadi itu yang berikutnya, selain kenal diri sendiri, kenal pasarnya, kenali juga musuhnya. Siapa saja yang bermain di sana. Jadi dari situ kita bisa menarik garis tegas antara kita dan kompetitor kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita pelajari semua tadi, pelajari diri kita sendiri, pelajari pasarnya, pelajari musuh, ya. Sisanya ya kita tinggal berkomunikasi. Ini sering kita omongin, kita ciptakan pembeda dengan musuhnya, dengan kompetitor kita, berkomunikasi dengan cara yang diinginkan oleh pasar, menawarkan apa yang mereka mau, memberikan hasil yang seperti yang kita janjikan, being konsisten. Itu aja sih sebenarnya. Ya, memang kalau diomongin sederhana ya. Tips branding, kesannya keren, tapi isinya cuma begini. Tapi menjalankannya itu yang susah. Nah, itu yang sangat dibutuhkan adalah perhatian dan konsistensi dalam menjalankan sebuah brand. Kira-kira seperti itu teman-teman. Video singkat kali ini di awal tahun 2022. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, lalu follow IG kami di brand.id.tv. Saya Michael TJ signing off.